Setelah lama tidak menanggapi gonjang-ganjing polemik tanah negara di kawasan Bukit Ser, akhirnya Inyoman Arya Astawa, pengusaha pariwisata yang proyek vilanya ikut tersenggol, angkat bicara. Pemilik Spice Beach Club Lovina itu mengungkapkan, proyek villa miliknya itu berada di luar area tanah negara yang diributkan, kendati satu kawasan di Bukit Ser. Tokoh pariwisata yang akrab disapa Mang Dauh itu menceritakan, lahan yang dibangun villa miliknya itu dibelinya dari seseorang bernama Yunus, yang sebelumnya membeli dari warga lokal di kawasan itu. Kalau permasalahan yang di barat, mungkin kita harus jernihkan permasalahan ini biar sejelas-jelasnya. Kalau ini kan tiang yang fokus kan dengan proyek yang kerjakan saat ini, itu terpisah dari apa yang menjadi wacana selama ini. Yang itu punya proyek di pemutaran pembangunan villa yang secara regulasi kita sudah mengikuti aturan bahwa tanah itu jelas tanah sertifikat hak milik yang kita beli. Itu pun beli dari pihak pertama, itu namanya Pak Yunus. Kalau menilai dari Pak Yunus itu beli dari pihak pertama, kalau tidak salah Wayan Matal. Nah, jadi tiang dengan partner itu memberikan sebuah bangunan investasi itu Bu dengan sebuah pengkajian. Satu, pemutaran itu termasuk kawasan pariwisata yang jelas dalam aturan RT RW sudah jelas bahwa pemutaran merupakan suatu daerah pariwisata yang boleh dikembangkan untuk pembangunan pariwisata. Kedua, kita sudah mengikuti proses regulasi baik perizinan yang merupakan ketentuan dari pemerintah, yang mungkin dengan aturan yang baru kita sudah melakukan permohonan lewat aplikasi OSS, dan itu sudah berjalan, bahkan sampai tertib, sampai sudah terbit namanya NIB. Nah, berkaca dengan regulasi itulah kita berani melakukan sebuah proses pembangunan. Jadi tidak ada sedikit pun, apalagi kita sebagai pengusaha lokal akan melakukan suatu investasi yang tidak memenuhi sebuah aturan dan regulasi yang sudah ada. Mang Dauh menegaskan, dirinya berani membangun villa itu karena sudah mengantongi NIB yang memiliki kekuatan hukum berdasar UU Cipta Karya. Hanya saja, syarat lain seperti KKPR yang belum terbit padahal sudah setahun lebih mengurusnya. Tokoh yang juga sempat mendaftarkan diri sebagai salah satu calon wakil Bupati Buleleng dari PDIP itu sangat menyayangkan birokrasi di Pemkab Buleleng yang sangat ribet dan terkesan menghambat investasi di Bali Utara. Tapi dalam kurun waktu proses yang cukup lama, kita sudah proses KKPR-nya itu sudah sampai kurang lebih hampir setahun. Dan sampai saat ini, karena secara studi kelayakan katanya sudah tidak ada masalah. Jadi mudah-mudahan ke depannya tidak ada hal seperti ini. Dan kembali lagi, saya pribadi selaku putra daerah tentunya tidak akan berproses, berinvestasi dengan melanggar regulasi dan aturan yang sudah ditentukan. Dan juga ini akan berdampak ke depan terhadap investasi investor yang akan datang. Kalau regulasinya seperti ini, saya yakin para investor akan berpikir untuk menanamkan modal di Buleleng. Bagaimana Buleleng akan maju? Apalagi, mohon maaf, secara pendapatan daerah Bali umumnya, Buleleng khususnya, itu kita bergantung hampir 60% dari sektor industri di bidang pariwisata. Jadi kembali lagi, ini menjadi harapan saya, ya, di luar konteks apa pembahasan, kita akan tetap mentaati regulasi yang ada.
Dan mudah-mudahan juga pemerintah daerah punya kebijakan untuk tidak menghambat proses permohonan dari para investor yang akan berinvestasi di Bali Utara. Nah, kalau dibilang kita kemarin konsultasi dengan dinas terkait, itu tinggal proses kemarin studi kelayakan terhadap sepadan pantai, tetapi secara aturan katanya sudah tidak ada masalah dan mudah-mudahan benar adanya gitu. Karena kita juga butuh kepastian, jangan sampai nanti sesuatu yang tidak pasti menghambat juga dari proses investasi itu sendiri. Kemarin di saat kita ada pertemuan dengan beberapa stakeholder yang terkait, ini memang sangat ribet. Karena yang namanya investasi mau datang itu satu, comfortable investment, investasi yang nyaman, safety investment yang aman. Kalau mereka sudah merasa nyaman dan aman, saya yakin nilai investasi itu akan bertambah. Tetapi dengan regulasi yang ribetnya minta ampun seperti ini, ya mohon maaf, kita juga berpikir nanti ke depan. Berapa lama yang dibutuhkan waktu izin? Kita hampir sudah setahun proses ini. Baru hanya keluar NIB aja. Baru keluar NIB aja. Proses kemarin, Mang Dao juga sangat menyayangkan tindakan Satpol PP Kabupaten Buleleng yang menghentikan sementara pembangunan vilanya dengan dalih demi kondusif situasi Buleleng. Karena kita juga butuh kepastian, jangan sampai nanti ya tentunya ini menjadi dampak yang kalau secara pribadi tentunya sangat tidak nyaman bagi saya. Karena satu, secara materi kita akan tertunda dalam penggarapan proyek. Tentunya itu akan secara perhitungan ekonomis kita pembiayaan membengkak. Kedua adalah tentunya reputasi. Karena menjaga reputasi dengan investor itu akan tidak bisa dibayar dengan materi. Jadi mohon juga kebijakan nantinya. Jangan sampai dengan tidak adanya sistem yang proporsional, yang transparansi akan berdampak terhadap kepercayaan dengan kami.